Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam News Pagi. Pemirsa, polisi ikut menyelidiki penyebab kerusakan lingkungan yang diduga akibat adanya event motor trail di kawasan Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kerusakan lingkungan itu juga mendapat kecaman, salah satunya dari aktivis lingkungan. Sedangkan bunga ini itu di dunia itu hanya ada di 2 tempat. Paham gak kalian? Termasuk di Indonesia pun hanya 2 tempat. Ranca Upas sama Danau Ciharus, Kamojang Garut. Polisi menyelidiki kerusakan lingkungan yang diduga terjadi karena dilindas motor trail di kawasan Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menyatakan telah memeriksa panitia dan pengelola Ranca Upas, termasuk adanya logo Pemkab Bandung dalam acara tersebut. Penyelidikan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi walaupun belum ada pihak korban yang melaporkan berkaitan dengan kerusakan hal tersebut. Dan hari ini kami sudah meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk melihat ke lokasi, melihat seberapa dampak kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh event tersebut. Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan objek wisata Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pasca event motor trail mendapat kecaman. Kecaman ini datang dari para aktivis lingkungan yang menyebut tanaman yang dirusak adalah ciri khas wilayah Ranca Upas. Mereka menuntut pelaksana event motor trail untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang terjadi. Itu punya nilai tersendiri tentang tanaman bunga rawa itu. Nah, itu mungkin yang dianggap ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang terlanggar. Sehingga nilai-nilai tentang historis yang ada di Ranca Upas itu seolah terabaikan. Itu mungkin. Sebelumnya viral di media sosial saat seorang pedagang bunga marah dan kesal akibat area tanaman bunga rawa yang dikelolanya rusak setelah dilindas para crosser. Event tersebut juga menimbulkan kecewaan bagi para peserta hingga terjadinya pembakaran 3 unit sepeda motor hadiah. Syederalun aliran Sungai Bengga di Gampung Lok Ketapang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi pada Senin 3 Juni 2024 dilaporkan rusak. Bagian tengah sungai telah berubah akibat pergerakan tanah melorot ke bawah. Saat ini bagian tengah sungai menjadi dalam sekitar 6 meter yang berubah menjadi anak sungai. Perubahan struktur Sungai Bengga Tangse diduga akibat aktivitas galian C yang dilakukan secara tidak beraturan di hulu hingga hilir. Sehingga permukaan sungai yang awalnya asri kini berubah mengerikan. Inspirasi. Terima kasih Anda masih di Berita Satu Sore. Pemirsa, pemerintah melalui Direktur Pengaduan dan juga Pengawasan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Arianto Nugroho akan mengkaji kerusakan lingkungan yang timbul akibat pemasangan pagar laut misterius di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Ardianto mengakui saat ini pihaknya belum menemukan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL serta dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKLUPL atas pagar laut misterius tersebut. Ia mengatakan pihaknya butuh waktu selama 2 minggu untuk mengkaji dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pemasangan pagar laut misterius tersebut. Lebih lanjut, Ardianto menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum baik sanksi administrasi maupun pidana apabila terbukti terhadap pelaku pemasangan pagar misterius tersebut. Kami masih harus mengukur secara scientific evidence apakah kegiatan pemasangan pagar laut ini sudah melebihi baku mutu kerusakan lingkungan atau tidak. Itu dulu yang perlu kita tahu. Kita nanti akan lihat apakah biota lautnya terdampak dari pemasangan pagar laut ini atau lingkungan secara umum terdampak atau tidak. Itu yang perlu. Ibu kota negara yang bernama Nusantara akan berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Lokasi pembangunan ibu kota negara berada di kawasan hak pengusahaan hutan di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Karena pembangunannya membuka lahan hutan, sejak awal rencana pembangunan IKN sudah banyak menimbulkan pro dan kontra, utamanya masalah lingkungan. Di antaranya soal cadangan air tanah, ancaman banjir akibat penggundulan hutan, hingga kekhawatiran kepunahan hewan endemik. Dan inilah rancangan infrastruktur ibu kota baru. Ada Danau Pancasila, kawasan diplomatik, bisnis hingga komersil. Sementara desain Istana Ibu Kota Nusantara merupakan karya seniman Nyoman Nuarte. Nantinya istana berarsitektur Garuda ini akan dibangun di lahan seluas 100 hektar.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tanjung Pinang Kepulauan Riau, serta pihak penanggung jawab pembangunan polder air di Kelurahan Sejang, memastikan akan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan sekitar pembangunan polder, yang menjadi keluhan masyarakat di sekitar pembangunan tersebut. Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang serta penanggung jawab pembangunan polder air di Kelurahan Sejang menjanjikan pertanggungjawaban pada kerusakan lingkungan yang dikeluhkan masyarakat di sekitar pembangunan polder. Kepala Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang, Zulhidayat, mengaku telah menerima berbagai keluhan dari masyarakat soal rusaknya jalan akibat pembangunan polder. Ia menjelaskan, pihaknya akan bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan jalan yang dimaksud. Sedangkan pihak pengelola akan memperbaiki kerusakan pada rumah warga. Kalau terjadi kerusakan di Jalan Natuna itu, pemerintah Kota Tanjung Pinang lah yang akan memperbaikinya. Ia mengatakan, perbaikan akan dilakukan setelah pembangunan polder rampung, agar kualitas perbaikan dapat bertahan lebih lama. Selain itu, pihaknya juga menerima keluhan para nelayan soal rusaknya lingkungan perairan sekitar pembangunan. Ia berdalih, kerusakan alam di lokasi tersebut tidak serta-merta karena pengerjaan pembangunan polder. Bahkan, pihaknya sama sekali tidak mengganggu drainase tersebut. Bahkan sebenarnya kan sebelum kita memulai proyek pun di lokasi drainase, tentu kalau dicek kualitas uji mutu airnya itu tidak memiliki kaidah lingkungan, karena memang itu limbah saluran drainase kan, yang muara saluran drainase itu sampai sekarang masih tetap sama. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dan nelayan di Sungai Jang menggelar aksi unjuk rasa, menuntut pertanggungjawaban kontraktor dan Dinas PUPR atas dampak lingkungan yang terjadi akibat proyek pembangunan polder di pemukiman warga. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan.